Mari kita menundukkan kepala, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, sehingga setiap apa yang kita lakukan menjadi hal yang baik dan berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang menjadi pelindung setiap orang percaya, Allah yang memiliki segala sesuatu dalam kehidupan kami. Hari-hari ini Tuhan, kami memerlukan Engkau, karena kami tahu Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami tidak sanggup Tuhan menghadapi ya Tuhan permasalahan-permasalahan dengan berdiri sendiri. Tetapi Tuhan, pada hari ini kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami memohon belas kasihan-Mu, kami memohon perlindungan yang daripada-Mu ya Bapa, sehingga Tuhan kami mampu untuk tetap memuliakan Engkau. Bapa yang di dalam surga, Allah yang kekal, Bapa yang penuh dengan belas kasihan, kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu memerlukan Engkau Tuhan dalam menapaki hari-hari kami. Kami tahu Tuhan, negeri ini sedang dalam masalah, tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang mengizinkan setiap permasalahan dalam kehidupan kami, untuk mengajar kami Tuhan mengerti bahwa Engkau ingin membawa kami Bapa lebih dalam di dalam persekutuan yang indah di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang memberkati kami, mengajar kami untuk mengerti bahwa Engkau Allah yang tidak berubah dari dahulu, sekarang dan selamanya. Ajari kami Tuhan untuk merendahkan setiap hati kami. Ajari kami Tuhan untuk mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami, sehingga hidup kami sungguh berkenan kepadamu. Sehingga ya Tuhan, Engkau pun berkenan mendengar doa seruan kami umat-Mu untuk melewatkan Tuhan virus corona yang kami takutkan. Tetapi ajari kami Tuhan untuk mempercayai Engkau, bahwa Engkau Allah yang sanggup melewatkan semuanya. Tuhan, kami percaya Bapa, kalau Engkau mendidik kami seperti Engkau mendidik hamba-Mu Nuh Tuhan, berada 40 hari lebih di dalam badai, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau melewatkan, bahkan Engkau menghadirkan pelangi sesudah itu. Oleh karena itu Tuhan, kami bersehati, kami anak-anak-Mu, kami tetap mengharapkan Tuhan, pelangi itu pun akan muncul di tengah-tengah kami, sehingga kami Tuhan mampu melewati setiap badai yang sedang terjadi ini Bapa, dengan berpegang teguh pada janji firman-Mu. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, ampuni dosa bangsa kami, ampuni ya Tuhan negeri ini, karena kami percaya Tuhan, Engkau pun mengharapkan, Engkau pun mengarahkan hati-Mu untuk bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan Tuhan tempat kami Banjarbaru, di mana kami ada Tuhan. Bahkan kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Gereja-Mu adalah setiap kami Bapa, untuk kami boleh menaikkan mezbah-mezbah doa kami ya Bapa di hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang mendengarkan seru doa kami. Engkau sedang menjawab doa-doa kami ya Bapa. Sehingga atas semuanya Tuhan, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Ampuni Tuhan setiap kelemahan kami, ampuni Tuhan ketidaktaatan kami, sehingga lewat pengampunan-Mu kami memperoleh damai sejahtera dan sukacita itu. Kami berdoa ya Bapa untuk seluruh jemaat yang sedang mendengarkan setiap khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu.
Kami serahkan mereka Bapa ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau menaruhkan hikmat-hikmat-Mu atas mereka. Engkau menaruhkan hati yang baru atas mereka. Bahwa mereka boleh mengerti setiap kami adalah gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau ya Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga ya Bapa, dimanapun saat ini sedang melakukan ibadah bersekutu dengan Engkau. Kami percaya ketika Engkau hadir di tempat ini, Engkau pun hadir dalam setiap keluarga-keluarga yang melakukan ibadah bersama ya Bapa. Sehingga Bapa, berkat ilahi itu pun melingkupi mereka, damai sejahtera, dan Engkau menggantikan ya Tuhan ketakutan kami dengan sukacita yang daripadamu, damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih Bapa, Engkau pun memberkati setiap kebutuhan kami. Engkau pun memberkati ya Tuhan setiap apapun yang ada pada kami. Bahkan ya Tuhan, jemaat-Mu yang sedang sakit, kiranya Engkau pun memulihkan keadaan mereka. Engkau menyembuhkan keadaan mereka. Mereka yang sedang dalam beban berat ya Tuhan, Engkau pun campur tangan dan Engkau menanggalkan beban itu. Engkau gantikan dengan sukacita. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati seluruh kami ya Bapa. Teristimewa jemaat GBI Sion ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu yang baik ini ya Bapa. Sehingga dalam setiap waktu-waktu kami boleh melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kau yang sudah bangkit dari antara orang mati. Itu yang menyebabkan kami semakin percaya kepada Engkau Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang hidup Tuhan. Yes. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Amin Tuhan. Ada hari esok. Sebab Dia aku tak gentar Tuhan, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup dari berarti sebab Dia hidup. Dengan sepenuh hati kita mau katakan pujian ini. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Engkau hidup Tuhan. Sebab Dia hidup. Sebab Engkau hidup Tuhan. Ku tak gentar, karena ku tahu hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Biar para singgah saja naikkan pujian ini. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Terima kasih. Sebab Dia
jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Ada hari esok sebab Dia hidup. Katakan aku tak gentar. Yes. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan maka jiwaku. Maka jiwaku Haleluya Yesus. memuji-Mu. Katakan sungguh besar. Sungguh besar Amin Tuhan. Kau Allah kami ya. Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar. Sungguh besar. Katakan kau Allah kami. Sekali lagi naikkan pujian ini. Maka sebab sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar. Maka jiwa kami memuji Engkau. Sungguh besar. Katakan kau Allah. Sekali lagi sungguh besar. Sungguh besar Kau Allah kami Tuhan. Kau Raja kami Tuhan. Kau Tuhan, segala Tuhan. Langit dan bumi menyembah. Yesus, mari angkat hatimu, angkat suaramu, mari sembah Dia. Tinggikan nama Tuhan, muliakan. Ini kami Tuhan menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Terima kasih. Kau korbankan jiwamu bagi kami Tuhan. Haleluya. Salam. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Selamat Hari Raya Paskah. Dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Minggu ini menjadi ibadah istimewa bagi kita. Karena hari ini juga kita merayakan Hari Paskah. Yaitu hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus dari kematiannya memberikan dampak yang sangat luar biasa pada masa itu, juga termasuk pada masa sekarang ini. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam
Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya akan baca bagi kita semua. Dengan perikop semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menataati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus diberkahi, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukanlah hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus telah membuka babak baru bagi hubungan manusia dengan Allah. Itu dikatakan oleh Efesus pasal yang kedua yang baru kita baca, ayat 13 sampai 15. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Hubungan manusia yang sebelumnya terputus karena dosa kembali terhubung kembali dengan Dia. Itu melalui penyalipan, kematian dan kebangkitannya. Selanjutnya kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Kebangkitan Yesus dari kematiannya adalah mujizat terbesar yang terjadi di dunia ini, untuk menuntun orang percaya untuk hidup setia, benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika seorang mengenal Yesus dengan benar, maka hidupnya pasti akan terus-menerus berubah dan akan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Amin. Artinya Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kalau dulu hanya Kristen yang biasa-biasa saja, setelah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka hidupnya menjadi luar biasa. Pertanyaannya, mengapa demikian? Karena kuasa kebangkitan Yesus yang luar biasa itu telah mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam diri orang percaya. Kuasa itu sungguh hebat, sehingga mampu membawa perubahan dalam hidup seseorang. Dalam kesempatan ini saya lihat dari pembacaan kita dari Efesus 2 pasal yang kedua ayat yang pertama sampai 10 ini, kita menemukan ada 4 ciri orang yang telah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama yang saya lihat adalah orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus akan menjadikan Yesus sebagai tujuan hidupnya. Seringkali orang kecewa, orang putus asa, stres di dalam hidupnya, karena Yesus tidak menjadi pilihan utama. Tetapi sebaliknya, perkara-perkara dunia yang tidak kekal yang menjadi tujuan hidupnya. Tetapi orang yang telah mengalami kuasa kebangkitan Yesus, dia pasti tahu apa yang diinginkan Tuhan lewat hidupnya, yaitu keteladanan hidup. Hidup yang berdampak bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain,
lewat integritas, keteladanan, karakter yang baik, yang menyenangkan semua orang, sehingga Tuhan berkenan di dalamnya. Kunci semuanya, Yesus berkata, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kebahagiaan itu kuncinya terletaknya adalah kita mengutamakan Tuhan yang terutama di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tujuan hidup saudara dan saya, itu menjadi sangat penting. Karena akan menentukan kualitas pelayanan maupun masa depan kita ke depan. Itu yang pertama. Sedangkan poin yang kedua adalah orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus akan menjadikan Yesus pusat penyembahan. Membangun dan memulihkan Pondok Daud adalah keinginan Tuhan. Karena lewat Pondok Daud Tuhan rindu umatnya datang dan menerima pemulihan yang sejati yang datang dari Tuhan. Tuhan ingin saat kita melaksanakan ibadah, kita fokus hanya kepada Yesus. Sebab Yesus adalah pusat penyembahan kita. Hanya Dia yang layak untuk disembah dan disanjung tinggi. Jadi berilah ruang bagi Yesus untuk menikmati penyembahan kita. Karena saat Dia disenangkan, maka saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Segala beban, segala masalah kita akan digantikan dengan kelegaan dan sukacita. Saat prioritas penyembahan kita benar, pelayanan kita benar, maka Tuhan akan memprioritaskan keperluan dan kebutuhan saudara. Itu dipenuhinya. Karena Yohanes pasal 12 ayat 32 berkata, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang untuk datang kepadaku. Jadi hanya kesuksesan pelayanan kita akan bertumbuh jikalau kita menyembah dan meninggikan Yesus di dalam pelayanan maupun kehidupan kita. Ketika Yesus ditinggikan, maka perkara-perkara ajaib akan Tuhan adakan di dalam hidup dan pelayanan kita. Amin. Itu yang kedua. Sedangkan poin yang ketiga, orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus akan menjadikan Yesus pusat pengharapannya. Harapan adalah keinginan yang belum terlaksana, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Harapan tidak tergantung pada kecerdasan seseorang, intelektual seseorang, atau perjuangan seseorang untuk mewujudkannya. Harapan yang alkitabiah adalah pengharapan yang berlandaskan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam iman kita menyaksikan kebajikan dan kebaikan Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita. Artinya percaya pada apa yang Tuhan telah kerjakan atas hidup kita di masa lampau, maupun masa sekarang ini, maupun masa yang akan datang. Kita percaya. Sebagai sumber pengharapan, Yesus adalah satu-satunya sumber pengharapan kita. Yang tidak pernah kering dan selalu memenuhi harapan kita tepat pada waktunya. Haleluya. Alkitab berkata pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Itu dicatat oleh Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19. Sedangkan Roma pasal 5 ayat 5 berkata, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati oleh Roh Kudus yang telah dikurniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kebangkitan Kristus dari antara orang mati adalah karya terbesar Allah Bapa untuk membangkitkan pengharapan kita akan hidup yang kekal. Jadi sebagai pusat pengharapan, Yesus memampukan kita untuk terus mengerjakan hal-hal yang besar untuk mengatasi dosa yang terus menggoda kita dan mengalahkan kekhawatiran hidup kita. Dia dibangkitkan di antara orang mati supaya iman saudara dan pengharapan saudara hanya tertuju kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu poin yang ketiga. Sedangkan poin yang keempat dan yang terakhir,
Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus akan menjadikan Yesus pusat pemberitaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Timotius diingatkan oleh Paulus bahwa banyak orang akan memberitakan Injil tidak lagi berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus, melainkan mengandalkan kemampuan berpikir atau filsafat manusia. Bahkan suka bersilat lidah, omongan yang sia-sia dan ajaran yang menyimpang dari kebenaran yang mengacaukan banyak orang. Tetapi sebagai orang Kristen, kita diajak oleh firman Tuhan untuk tetap setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan seharusnya ketika firman diberitakan, Yesuslah yang menjadi pusat pemberitaan kita. Amin. Yesuslah yang menjadi pusat pemberitaan kita. Begitu juga dengan kesaksian hidup kita. Haruslah menjadi pujian nama Tuhan. Yesuslah yang harus kita tampilkan, yang harus kita percakapkan. Kesaksian hidup kita itu menjadi berkat bagi banyak orang di antara umat-umat yang lain. Karena apa? Karena Tuhan mau saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Mari momen Paskah yang baik ini bagi kita, walaupun kondisi yang tidak kita harapkan dengan adanya virus corona ini, tapi tidak akan membuat kita undur. Sekali menjadi orang percaya, seumur hidup tetap menjadi orang percaya. Pegang teguh itu, karena janji Tuhan itu ya dan amin di atas kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, atas nama pribadi dan keluarga dan semua majelis jemaat dan para mata layanan, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Kasih-Mu
segenap hati kami Tuhan. Kuat kuasa darah-Mu membasuh senap hatiku. Kau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa, kuat kuasa darah-Mu membasuh senap hatiku. Amin Tuhan. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Sungguh mulia Tuhan. Sungguh mulia kuat kuasa darah Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, mari sembah Dia. Haleluya. Kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapa, pada siang hari ini sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami yakin dan percaya Engkau sudah memberkati kami semua, baik dalam kehidupan kami pribadi, dalam kehidupan kami di keluarga, dalam segala aktivitas kami Engkau sudah memberkati kami. Dan kami berdoa Tuhan, bagaimana kiranya persembahan kami ini boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau melompat-lompat bagi Tuhan Allah kita ya. Kita mau bersuka cita bagi Dia. Amin. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Katakan bersyukur. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Yes, amin. Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Siap-siap gereja Tuhan. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup. Katakan kasih. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau
hidup. Katakan kasih. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Kerajaanmu. Terima kasih Haleluya. Terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Katakan kiranya Engkau memberkati kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat kesetiaan-Mu, Tuhan melihat ketaatan-Mu. Untuk itu dengarkan apa yang Dia janjikan dan imankan itu berlaku di atas hidup saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk itu mari kita lentang kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang akan memberkati dan menyertai kita semua sejak siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang berkati Tuhan, kita katakan amin. Forever free.